Hey again everyone, welcome back again di Altcoins Update. And today kita mau review Dogecoin. And why Dogecoin? Karena masih banyak ya yang request bertanya seputar PP, seputar Shiba Inu ya. Ada yang nanya Dog with Hat juga. Tapi saya pikir akan lebih baik kalau kita discuss sedikit ya soal Dogecoin. Karena currently Dogecoin lagi ngasih kita semacam correction ya. Dan correction ini I believe can be useful untuk potensi buy the dip probably teman-teman, karena ini adalah part of the retest ya terhadap support and resistance-nya. Dan apa sih alasannya teman-teman? Mungkin kalau kita ngelihat kenapa sih Dogecoin recently turun, ya ada beberapa faktor. Kita pahami bahwa Bitcoin juga sempat mengalami koreksi, and today ya at the same time kita ngelihat BTC dominance ya, ini udah start rally lagi. Jadi nanti kita bakal bahas sedikit teman-teman di sini seputar Bitcoin dominance ya before kita ngomongin Dogecoin-nya. But here's the reason guys, kenapa Dogecoin masih menarik. Pertama, X ya, belum tahu nih kapan ya mereka akan mengumumkan payment menggunakan Dogecoin itu sudah bisa dilakukan. Itu satu buah sentimen yang sangat positif. I don't know when, mungkin sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Kita nggak pernah tahu teman-teman kapan. Tapi yang pasti itu satu pertimbangan menarik. Kemudian satu sisi, teman-teman ingat juga ya kalau Doge itu, ya Doge Day itu ada pada tanggal 20 April guys ya. And I think it's gonna be very very interesting ya. Mengingat sentimen di meme coin itu masih berlangsung sampai dengan saat ini. Jadi 20 April 2024 harusnya bisa jadi sebuah detik-detik ya, atau sentimen-sentimen positif ini bisa mempengaruhi harga daripada Dogecoin dengan cukup signifikan. Last time kita ngomongin soal Dogecoin itu saya lakukan pada sekitar tanggal 24 Februari 2024 dengan judul Doge masih diakumulasi dan potensi rally soon. Jadi pada saat itu harga Dogecoin itu masih di $0.085 and currently Dogecoin udah naik sampai 0,184 dolar ya, which is cukup signifikan teman-teman sekalian. Nah, bisa lebih tinggi nggak? I guess so, mengingat Doge Day ya pada bulan ini, which is 15 harian lagi dari per saya update video ini. Mungkin ini bisa jadi menarik buat kita pantau sama-sama dan kita lihat seberapa impulsifnya para pelaku pasar gitu ya. Dan kalau kita lihat teman-teman di sini, there's a couple thing ya yang bisa dibilang cukup menarik ya, beberapa informasi berita-berita terbaru. Dogecoin 20 ya, ini adalah satu buah event initial coins offering ya, which is kalau ICO nanti harusnya urusannya dengan securities lagi ya. Dogecoin 20 ya, Doge 20, the latest project to turn heads in the meme coin market, recently hit a significant milestone ya by raising $10 million in its initial coin offering. Ya, Dogecoin 20 itu adalah representasi dari Doge Day. It's like amazing guys ya. New coin, new token. Doge 20 tokens ya at 0,00022 before the planned Uniswap launch. It's still new. Masih ada possibility? Maybe ya teman-teman sekalian. Tapi kembali lagi bergantung dari research kalian. Tapi ini meme coin ya. What do you expect ya? What do you expect? Yang saya tahu adalah tetap King of meme coin harusnya masih ada di Dogecoin ya, mengingat backers-nya atau backing-annya kuat yaitu Elon Musk. Jadi tetap itu jadi pertimbangan teman-teman. Sehingga menjadi menarik ya untuk kita pantau si Dogecoin ini menjelang tanggal 20 nanti. Mungkin bisa dapat sentimen cukup positif untuk bantu harga Dogecoin cenderung rally lagi. Another thing yang saya mau highlight juga adalah mungkin salah satu penyebab faktor Dogecoin mengalami koreksi. Salah satunya adalah karena Coinbase derivatif untuk futures marketnya si Dogecoin itu ditunda. Tadinya 1 April ditunda jadi 29 April. Nah dari sini kelihatannya yang bikin sedikit melemah gitu ya. Nah ini mungkin satu buah pertimbangan kenapa Dogecoin mengalami koreksi, tapi bisa saja sifatnya temporary. Mengingat sentimen pada tanggal 20-nya lebih hot dan in the end tetap akan di listing kan. Cuma masalahnya nggak sekarang aja gitu loh. Dia listingnya nanti teman-teman. Mungkin setelah Doge Day ya. Mungkin mereka juga mempertimbangkan. Hati-hati ya. Lu kalau listing sekarang mungkin semua market akan long di Dogecoin. Dan di saat yang bersamaan menjelang Doge Day kelihatannya Doge akan lebih mudah untuk menanjak. Jadi kayak Coinbase ya juga ya.
udahlah kita mundurin aja kali ya tanggal 29. Jadi orang-orang leverage traders nggak bisa masuk sekarang, nanti aja setelah tanggal 20 itu, setelah tanggal 20 di Doge Day. Ya kira-kira seperti itu teman-teman. So it's something that very very interesting. Ya mungkin itu yang terjadi saat ini. But at the same time, saya pengen highlight satu buah pergerakan yang sangat signifikan teman-teman, yaitu Bitcoin dominance ya. Udah beberapa hari terakhir saya selalu mengatakan hal yang sama seputar si Bitcoin dominance ini ya, which is kita ngelihat ada challenge, which is kita ngelihat ada probabilitas yang bisa dibilang kurang mengenakan, dan saya sampaikan itu tepat pada tanggal 2 April. Gotta be prepared for all possible scenario, one last pump for a dumpy scenario. It means pumpnya itu adalah untuk si Bitcoin dominance ini gitu ya. Jadi sekali lagi naik hanya untuk apa? Hanya untuk di dump setelahnya. And I believe ya saat ini sedang ongoing ya, dia lagi breakout ya, menjelang nanti closing jam 3, which is 1 jam 8 menit dari sekarang. Ini bakal jadi konfirmasinya Bitcoin dominance valid breakout atau tidak. Kalau dia valid breakout, sebenarnya bukan artinya semerta-merta dia akan langsung nanjak ya. Kita tahu di atas itu masih ada level of resistance-nya kayak 55%, itu masih jadi tahanan teman-teman, sehingga harus tetap antisipasi kemungkinan naiknya ini hanya bersifat fake out saja gitu ya. But in the end, good newsnya per kita update ini, tadi saya sudah masuk pantauan juga ya sama teman-teman di Advance Group. Kita ngelihat ada beberapa possibility, dan salah satunya adalah menilai dari pergerakan Bitcoin yang sudah valid mengalami market structure shift kemarin. Ternyata pullbacknya bersifat hanya untuk koreksi saja, jadi mengkonfirmasi higher low dan ternyata dia rally. Ya, untungnya Bitcoinnya juga nanjak. Kalau Bitcoinnya nggak nanjak, tapi Bitcoin dominance-nya kayak gini, you know what? All the altcoins ini bakal suffer 2 times, bahkan 3 times ya, 3 kali lipat lebih parah teman-teman. Jadi ini bakal menjadi ancaman yang menurut saya perlu diwaspadai. Dalam tanda kutip, ancaman ini bukan untuk fear ya, tapi lebih kepada untuk ngasih kita diskon ya. Ini masih jadi diskon teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya masih ada yang bilang kayak, aduh gue ngerasa ketinggalan nih dan lain sebagainya, well, you are not too late ya. There's still a possibility for extra discount. Worst case scenario aja kita ngomong teman-teman, jika itu terjadi ya mungkin saat ini ya, ini kalau buat saya sendiri sih, saya selalu saving cash ya, at least mungkin 25-30%. In case harganya dump dan kasih saya extra discount lebih banyak, saya bakal belanja lebih besar di situ. Bila perlu saya mungkin top up. Ya itu pertimbangan saya sementara teman-teman. Sementara kita ngeliat Bitcoin naik, Bitcoin dominance-nya ikut naik, ya altcoins jadi nggak terlalu signifikan. Cuman kalau lihat dari perspektif time frame daily, you have ya, or we are going to have a bullish engulfing close candle by the close di jam 7 pagi nanti. Ini kalau misalnya dia valid closing dalam keadaan bullish engulfing, mudah-mudahan Doge itu bisa mengkonfirmasi serta memvalidasi area support resistance ini. Ini adalah support resistance yang major sekali. Ya, sangat penting untuk mereka pertahankan. Support, resistance, and breakout. Now we have a retest on that support level. Jadi kalau kita bisa bertahan di sana, harusnya ini bisa jadi indikasi yang cukup menarik. Ya, ditambah kalau perspektif time frame daily, kita sudah selesai juga nih retest terhadap exponential moving average 21. Di situ dia ketahan. Kalau dia ketahan, mudah-mudahan Doge ya bisa memvalidasi closing dalam keadaan bullish engulfing. Bila perlu ditambah dengan konfirmasi berupa volume yang signifikan, maka harusnya atau mudah-mudahan kita bisa pertahani level 0,175 menjadi local bottomnya dia, yang range terdekatnya. And then what? Ya, nextnya mudah-mudahan next target adalah ngejar ke 0,3470-an. Dan itu bila terjadi pun saya harapannya adalah di weekly ya, dalam artian prosesnya mungkin nggak dalam seminggu 2 minggu juga, mungkin bisa jadi lebih lama teman-teman. Ya, but in the end Doge Day tanggal 20 April mudah-mudahan bisa jadi sebuah sentimen yang sangat positif sekali dan memberikan dampak yang bisa dibilang cukup menarik lah untuk si Dogecoin ini cenderung nantinya bisa rally. Ya itu mungkin sementara yang bisa saya deliver update-nya teman-teman. Sementara kalau Dogecoin naik, ya mudah-mudahan meme yang lain juga bakal ikutan dapat exposure lah ya, minimal itu bisa jadi satu pertimbangan yang sangat-sangat menarik untuk saat ini teman-teman sekalian ya. So for Dogecoin, that's gonna be the update yang saya bisa inform ke teman-teman sekalian. Meanwhile kalau misalnya dari perspektif time frame hourly-nya ya, kayaknya saya nggak perlu nambahin banyak-banyak teman-teman. Kita sempat ngelihat ada probabilitas dia ngebentuk descending broadening wedge, but because of the Bitcoin dominance yang saat ini lagi nanjak nge-spike diiringi dengan Bitcoin yang kita nggak bilang ini koreksi, kita cuma ngeliat ini stop aja gitu ya teman-teman. Tapi tekanannya jadi sangat signifikan. Untuk altcoins yang lain malah cenderung
kelihatan seperti membentuk sebuah probabilitas adanya lower high gitu ya. Tapi ini untuk Dogecoin aja. Kalau yang lain saya belum lihat lagi teman-teman. Karena saat ini kita ngelihat ya memang ada beberapa yang sudah mengalami structure shift. Ya contohnya Fetch.ai. Jadi kita ngelihat dia udah create higher high. Kalau dia pullbacknya bagus ya itu bisa jadi setup long. Tapi kalau misalnya kayak Dogecoin nih, seandainya dia closingnya dalam keadaan bearish engulfing, ya I think belum waktunya ya. Mungkin kita butuh another extra confirmation untuk memastikan aja kalau Dogecoin ini benar-benar valid. Dan extra confirmation yang saya butuhkan untuk Dogecoin specifically itu adalah claim di atas area 0,1860 dollar. Kalau bisa pada closing time frame daily, supaya menambahkan konfirmasi yang lebih ideal lagi membentuk yang namanya bullish engulfing. Ya, dia closing di 0,1860 artinya daily membentuk yang namanya bullish engulfing. Di perspektif time frame hourly-nya artinya dia reclaim SNR-nya, dan juga di saat yang bersamaan dia menunjukkan bahwa Dogecoin itu mampu create higher high. Jadi jatuhnya kayak gini, hub terus dia naik, create higher high, pullback, mungkin ketahan-ketahan dikit baru kemudian dia naik. Nah, ini bakal jadi satu skenario yang sangat-sangat menarik untuk diperhatikan pada Dogecoin. So for those of you yang tradingkan Dogecoin, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat kalian semua. And I'll see you guys again in the next update for Bitcoin. God bless to you all. Cheers and bye guys.